Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi merupakan salah satu tanda datangnya kiamat besar. Dalam sejumlah riwayat disebutkan beliau seorang laki-laki berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek. Kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Nabi Isa akan turun ke bumi di Menara Putih Damaskus atas perintah Allah untuk menjalankan perintahnya. Hanya saja pertanyaannya muncul, kenapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad? Salah satu alasannya adalah lantaran Nabi Isa masih hidup dan akan turun pada akhir zaman untuk membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal, hingga menegakkan keadilan. Inilah 6 alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Yang pertama, yaitu menunjukkan kebenaran agama Islam. Alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal adalah untuk menunjukkan kebenaran agama Islam. Melansir dari berbagai sumber, masih banyak umat Nabi Isa yang belum menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, Allah mengutusnya turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Kedua, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup banyak. Hal tersebut yang menjadikan umat manusia membandingkan kemuliaan dan kehebatan para nabi. Salah satunya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa menjelaskan bahwa setelahnya akan datang seorang utusan yang akan menjadi nabi terakhir. Selain itu, sebagai penyempurna ajaran yang tak lain adalah bentuk penghormatan pada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi Isa masih hidup. Alasan yang ketiga ini, sejumlah riwayat menyebutkan kalau Nabi Isa telah tewas dibunuh orang-orang Romawi. Namun para ulama dan sejumlah tafsir meyakini Nabi Isa masih hidup. Allah menyelamatkannya dengan cara menggantikan Nabi Isa dengan seorang yang diserupakan wajahnya. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit atas izin Allah. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Yang keempat, menunjukkan kebenaran. Alasan kenapa Nabi Isa membunuh Dajjal adalah untuk menunjukkan kebenaran. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara 2 kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau upeti. Dilanjutkan pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam, membunuh Dajjal, dan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu dia meninggal dan kaum muslimin yang mensolatkannya. Yang kelima, dekat dengan Nabi Muhammad. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada nabi yang memisahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, nafas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Nabi Isa pun akan mencari dan membunuh Dajjal. Tempat Nabi Isa membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah di pintu gerbang kota Lut, Palestina. Demikianlah alasan Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.